السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa melaksanakan ibadah khususnya salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan amal ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap hari kita beraktivitas, setiap hari kita bekerja, setiap hari kita pulang, pergi, dan membutuhkan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, memeras pikiran, dan banyak hal yang kita korbankan, di mana semua itu adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya sesuai dengan niat kita masing-masing. Ada satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menjadikan semua aktivitas kita, semua kesibukan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hidup kita singkat, kita tahu aktivitas yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat beragam, maka kita harus pastikan bahwa aktivitas-aktivitas kita mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Tidak hanya keuntungan dunia, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan di akhirat, kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, agar aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah, maka yang pertama yang sangat penting adalah kita harus pastikan niat kita benar-benar ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, motivasinya, niatnya adalah kebaikan. Satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat duduk bersama dengan para sahabat, lalu ada orang yang dengan gagah, dengan tangkas dia lewat di hadapan Nabi. Lalu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah." Betapa indah ya Rasulullah kalau orang ini menunjukkan ketangkasannya, kegagahannya dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bahwa yang namanya kebaikan tidak hanya di medan jihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala ulad sighar fahuwa fi sabilillah." Kalau dia keluar dari rumahnya berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih kecil, maka dia mendapatkan pahala fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a fi syaikhaini kabiraini, kalau dia bekerja, berusaha keluar dari rumahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah renta, orang tua yang sudah lanjut usia, ingin membantu kecukupan mereka, kebutuhan mereka, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi, itu pun akan mendapatkan pahala fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah, kalau dia keluar dari rumah dalam rangka untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak bergantung kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, dia bisa menjaga kehormatannya, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga terhitung pahalanya fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan
fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia keluar dari rumah dalam rangka untuk riya, hanya ingin mencari pujian manusia, bangga-banggaan di hadapan manusia, hanya itu yang dia cari, fahuwa fi sabili syaitan. Maka yang dia dapat adalah, yang dia lakukan adalah sesuatu yang berada di jalan setan, bukan di jalan Allah. Demikian Nabi SAW ingin memberikan arahan kepada sahabat bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan, kalau niatnya baik, ingin mencari ridha dari Allah, melaksanakan perintah Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita korbankan, apa yang kita keluarkan akan bernilai pahala di sisi Allah. Pergi pagi pulang sore itu tidak sia-sia, karena Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, kata Nabi, man amsa kallan min amal yadih amsa maghfuran lah. Siapa yang pada sore harinya dia lelah, penat karena bekerja mencari sesuatu yang halal untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, maka pada sore hari itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Islam. Islam tidak hanya memberikan ganjaran duniawi, tapi ukhrawi diberikan oleh Allah. Dan ini yang harus menjadi catatan kita. Niat dan motivasi kita pastikan adalah baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa jenis pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang memberikan maslahat, bukan pekerjaan yang mengarah kepada dosa dan maksiat. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Walaupun niatnya mulia, walaupun niatnya bagus, ingin memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak, orang tua dan seterusnya, tapi kalau dilakukan dengan cara menghalalkan segala cara, dengan melaksanakan sesuatu yang haram, jelas dilarang oleh Allah, Allah tidak akan menerima. Dia hanya akan mendapatkan dunia saja, tapi akhirat dia akan mendapatkan siksa dan hukuman dari Allah. Karena itu dipastikan bahwa jenis dan pekerjaannya adalah sesuatu yang memang diridhai oleh Allah, pekerjaan yang memang dihalalkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah, maka dari sana insya Allah akan ada kebaikan yang dia dapatkan. Yang ketiga, kalau dia sudah punya niat yang baik, motivasi yang baik, jenis pekerjaannya juga baik, maka yang ketiga yang harus dipastikan bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan dibingkai oleh akhlak-akhlak yang mulia. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada kedustaan, tidak boleh ada khianat, tidak boleh ada riswah, tidak boleh menyimpang dari tuntunan Nabi SAW. Siapapun, kalau dia melaksanakan sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Nabi SAW pernah melakukan satu evaluasi yang mendadak. Nabi SAW turun ke pasar. Lalu kemudian beliau melihat pedagang-pedagang yang ada di pasar. Inspeksi dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam sebuah tempat wadah makanan yang dijual oleh pedagang ketika itu. Ketika dimasukkan tangannya, Nabi menyentuh sesuatu yang basah. Lalu beliau berkata, "Ma hadza ya fulan?" Apa ini wahai fulan? Apa sesuatu yang basah ini? Lalu sang pedagang tadi mengatakan, "Asabathu as-sama' ya Rasulullah." Terkena hujan ya Rasulullah, sehingga ditaruh di bawah. Apa kata Nabi SAW? Afala ja'altahu fawqa at-ta'am? Kenapa engkau tidak letakkan di atas? Kayyarahun nas, agar orang-orang bisa melihat, sehingga mengetahui kualitas dari makanan yang dijual. Apa kata Nabi? Man ghasya falaysa minna, yang menipu bukan dari golongan kami. Jadi walaupun pekerjaannya baik, tapi tidak boleh dengan cara menipu, tidak boleh dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan akhlak yang mulia, dengan rambu-rambu yang mulia. Yang selanjutnya yang sangat penting adalah tidak boleh pekerjaan itu membuat kita lupa dan lalai dari kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban kita adalah salat 5 waktu di antaranya. Maka tidak boleh dengan alasan
sibuk karena pekerjaan, salat 5 waktunya terabaikan. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh bisnis kalian. Kalau itu yang kalian lakukan, faulaika humul khasirun. Kalian akan mendapatkan kerugian. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena itu pekerjaan kita tidak boleh membuat kita lupa terhadap salat 5 waktu yang harus kita tunaikan. Laksanakan dengan baik, insyaallah ada keberkahan di dalamnya. Yang terakhir, Allah senang kalau kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, tidak asal-asalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan atqana. Allah senang melihat seorang hamba ketika melakukan pekerjaannya, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan cermat, dia lakukan dengan profesional. Allah senang kalau ada hambanya melakukan hal yang semacam itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, dalam kesibukan kita, dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dunia yang kita dapat, tapi kita berharap kita dapat kesuksesan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.